ingin saya buat dari sisi kemampuan saudari di dalam penguasaan materi ya, Mbak Pepsi ya. Inggih Bapak. Materi PAI ya. Ruang lingkup materi PAI atau bidang ilmu di dalam PAI itu kan banyak ya. Ada PAI, syariat, Al-Quran, hadis, ada akidah akhlak, ada fikih dan lain-lain ya. Saudari Bu Pepsi sekarang mengajar PAI, temanya apa yang kemarin? Materi zakat Bapak. Zakat ya. Inggih. Itu masuk di dalam konteks apa? Masuk di elemen fikih Bapak. Materi apa? Fikih. Elemen fikih ya. Elemen fikih itu bahasnya apa saja biasanya? Bahasanya terkait hukum-hukum hidup ibadah Bapak, menjelaskan terkait ibadah-ibadah amaliyah yang kita lakukan sehari-hari seperti sholat, zakat, puasa. Ada apa ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh, seperti itu Bapak. Kalau zakat itu masuk kategori rukun apa, iman atau Islam? Islam Bapak, rukun Islam. Ada berapa rukun Islam itu? Ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji bagi yang mampu. Oke. Konsep zakat itu apa sih, berhakikat dari zakat itu apa? Zakat itu secara bahasa artinya tumbuh, bersih, suci, berkembang. Kalau secara istilah, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya Bapak. Oke. Ada berapa macam zakat? Zakat ada 2 macam. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Apa bedanya zakat fitrah dan zakat mal? Kalau zakat fitrah itu tujuannya untuk membersihkan jiwa dan dikeluarkan waktunya ditentukan di bulan Ramadan. Kemudian kalau zakat mal ini untuk membersihkan harta-harta kita Bapak. Baik, Mbak Pepsi. Inggih. Zakat ini kan satu nilai yang memberikan keutamaan ya, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Saudara mengajar di kelas SD itu bagaimana menjelaskan bahwa zakat ini tidak hanya sebagai sebuah konsep list, tapi juga lebih banyak pada hal yang praktis dalam keseharian peserta didik. Bagaimana Anda mengajarkan aspek ini sesuai dengan pendekatan yang saudara pakai? Baik Bapak, pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran ini itu adalah pendekatan yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian model yang saya gunakan itu adalah problem based learning. Jadi di sini untuk menyampaikan pembelajaran ini menjadi bermakna, itu saya awali dengan mengajak anak-anak untuk melihat kehidupan sosial atau kesenjangan sosial yang ada di sekitar, di mana di sekitar itu terdapat orang-orang yang tergolong mampu, kemudian ada orang-orang yang tergolong tidak mampu. Itu saya buatkan video, kemudian di dalam video itu menggambarkan antara kedua kehidupan ini. Kemudian saya tanyakan kepada anak-anak, pendapat kalian terkait video ini, apa yang kalian lihat, kemudian adakah permasalahan yang terjadi dalam video tersebut, kemudian siapakah yang berhak untuk membantu orang-orang yang berkesusahan di dalam video, kemudian adakah tanggung jawab dari orang-orang yang berkecukupan dari sisi video tersebut. Nah, kemudian saya ajak anak-anak untuk berpikir secara reflektif. Kita sebagai umat Islam itu sangat erat kaitannya dengan hubungan sosial. Jadi di mana ada konsep-konsep berbagi yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Saya tanyakan, pernahkah anak-anak berbagi di dalam kehidupan anak-anak? Nah, anak-anak akan menceritakan pengalamannya di situ. Kemudian saya tanyakan, pernahkah anak-anak mengenal konsep zakat? Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, apa proses berbagi yang pernah anak-anak lakukan? Apakah itu bisa disebut sebagai zakat? Seperti itu. Kemudian dari situ akan saya bawa masuk anak-anak untuk memecahkan permasalahan terkait zakat itu sendiri, mulai dari mempelajari terkait pengertiannya, kemudian
hukumnya, kemudian jenis-jenisnya. Jadi setelah kita bawa anak-anak, secara kita kenalkan bagaimana yang terjadi di konsep sosial di lingkungan sekitar, kemudian kita bawa masuk anak-anak menjelaskan konsep-konsep materinya. Seperti itu, Bapak. Oke, baik Pak Pepsi. Itu dari sisi konten keilmuan ya, tetapi tentu di dalam konten keilmuan itu ada peran bagaimana memahami tentang konsep belajar dan pembelajaran ya. Menurut Pak Pepsi, apa sebenarnya hakikat belajar dan hakikat pembelajaran itu? Hakikat belajar itu adalah adanya perubahan, Bapak. Jadi proses bagaimana adanya perubahan dari baik menjadi tidak baik menjadi baik, kemudian dari bisa menjadi dari belum bisa menjadi bisa. Kemudian kalau konsep pembelajaran adalah bagaimana kita mengemas proses pembelajaran itu sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran, perubahan perilaku yang diharapkan. Perilaku itu apakah dengan sengaja atau tidak dengan sengaja? Berproses, Bapak, dan tergantung dengan teori yang kita ambil. Jadi anak-anak pertama perubahan tingkah laku ini tentunya diharapkan dengan sengaja mereka lakukan. Tapi sesuatu itu tidak ada yang instan, Bapak. Perlu tetap adanya proses bagaimana sesuatu yang awalnya anak-anak belum bisa sehingga mereka bisa melakukannya, sehingga bisa timbul perilaku yang awalnya tidak baik menjadi baik. Kalau tidak, berarti ada kesengajaan ya, karena ada proses ya. Ya, ada prosesnya, Bapak. Kalau tidak sengaja, anak sudah tahu, dari tidak tahu menjadi tahu secara tidak sengaja, itu masuk kategori belajar apa tidak? Masuk, Bapak, masuk kategori belajar secara belajar dengan dirinya sendiri, refleksi. Jadi ada dua hal yang perlu dikuatkan ya, dari sisi bagaimana belajar itu memberi satu perubahan. Yang kedua, belajar itu terjadi karena ada sesuatu yang disengaja atau tidak disengaja ya, sehingga terjadi yang namanya perubahan. Di dalam konsep belajar dan pembelajaran tentu ada beberapa teori yang menekankan bahwa belajar itu perubahan ada teori yang menekankan pada aspek perubahan tingkah laku, ada yang menekankan pada teori belajar yang menekankan pada bagaimana mengkontekstualisasikan pengalaman. Kalau menurut Pak Pepsi, kira-kira di dalam proses pembelajaran sehari-hari di kelas itu lebih cenderung ke teori mana, teori belajar mana kira-kira yang menjadi domain dari pembelajaran yang dilakukan selama ini? Baik, Bapak, kalau terkait dengan teori, kita mengenalkan setidaknya ada 5 teori ya, Bapak. Ada teori behavioristik yang menekankan pada perubahan perilaku yang tergantung dengan stimulus dan respon. Kemudian teori kognitif itu adalah lebih kepada proses belajarnya, bagaimana anak-anak mengelola proses berpikir secara kompleks. Kemudian ada teori humanistik, itu dimana kita lebih menekankan kepada memanusiakan peserta didik kita, memberikan kebebasan kepada mereka untuk berpendapat, seperti itu. Kemudian ada teori konstruktivisme, di mana mereka diberikan kebebasan untuk membangun pengetahuannya, sementara kita sebagai guru tugasnya adalah memfasilitasi dan membantu mereka untuk mengkonstruk atau membangun pengetahuannya mereka sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada teori belajar sosial. Teori belajar sosial ini lebih menekankan kepada pengamatan anak-anak terhadap pemodelan, dalam arti guru berperan sebagai teladan yang memberikan contoh baik kepada anak-anak. Kalau dikaitkan dengan proses pembelajaran saya, dari kelima teori ini menurut saya semuanya masuk, Pak, karena mengingat saya ini kan mengajar di kelas 1 sampai di kelas 6. Jadi tentunya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini ada perlakuan-perlakuan yang berbeda. Dimana kalau misalkan di kelas 1 itu kan lebih menekankan kepada nanti teori behavioristik,
Karena di sini masih diperlukan pendampingan full dari guru. Guru masih harus memberikan stimulus, guru harus memberikan pengulangan, kemudian bagaimana anak-anak bisa berlatih, misalkan dalam menulis huruf hijaiyah itu kan diperlukan latihan berulang-ulang Bapak, sampai anak-anak ini betul-betul bisa. Kemudian bergeser ke kelas 2, kelas 3, itu kalau kami menyebutnya kelas 1 sampai kelas 3 itu di deretan kelas bawah Bapak. Kemudian kalau 456 tentu nanti caranya akan sudah berbeda. Di 456 ini saya akan lebih banyak menggunakan teori konstruktivis, kemudian juga humanistik dan juga belajar sosial. Kalau 1, 2, 3 itu lebih menekankan di kognitivisme dan behavioristik, tapi tidak memungkinkan untuk saya mengambil semua teori itu sesuai dengan kebutuhan dan juga kesiapan belajar peserta didik saya Bapak. Oke, baik. Memang harus begitu ya, penguasaan teorinya juga harus dipahami. Oke, Mbak Pepsi, modul ajarnya menggunakan pendekatan apa? Modul ajar saya menggunakan PBL Bapak. PBL ya? Iya. Apa sebenarnya urgensi atau substansi dari PBL ini? Urgensi dari PBL ini adalah ketika pembelajaran kita itu berdasarkan atau berbasis permasalahan Bapak. Dari permasalahan itu kita ajak anak-anak untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi lebih kepada kalau kita kaitkan dengan teori, itu teori konstruk Bapak. Jadi anak-anak membangun pengetahuannya melalui kegiatan memecahkan masalah. Coba saya minta satu contoh rumusan tujuan pembelajarannya dan karakteristiknya dengan pendekatan PBL yang tadi disebutkan. Salah satu contohnya itu misalkan melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat dengan benar. Contohnya Bapak. Terus KKTP-nya? Apanya Bapak? KKTP-nya apa? Kriteria ketercapaiannya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat. Dapat menjelaskan pengertian zakat. Konteksnya dengan PBL di mana nanti? Konteks permasalahannya dengan PJBL itu kan masih salah satu Bapak. Jadi nanti dari awal kita mulai dengan yang levelnya rendah dulu, kemudian nanti semakin meningkat, nanti akan ada misalkan analisis, kemudian nanti ada evaluasi. Misalkan kalau tingkat analisis itu seperti ini, kita kaitkan dengan pemecahan masalah. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis hikmah dibalik kewajiban hukum berzakat, seperti itu. Oke, jadi ada ada analisanya ya, ada kajiannya ya. Iya, betul. Oke. Baik, Mbak Pepsi, coba saya minta saudari untuk mengilustrasikan proses pembelajaran ya. Proses pembelajaran yang sudah saudari lakukan hingga nanti tercermin pembelajaran itu dengan pendekatan yang saudara pakai. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih. Di sini saya akan sedikit menceritakan terkait modul ajar yang sudah saya buat. Modul ajar di sini saya buat dengan model problem based learning, di mana problem based learning ini terdiri dari 5 langkah Bapak. Namun sebelum kita masuk ke langkah-langkah yang utama tersebut, saya awali dengan langkah pendahuluan terlebih dahulu. Di langkah pendahuluan ini saya awali dengan salam, kemudian saling sapa menyapa anak-anak, bagaimana kabarnya, kemudian bagaimana perasaannya pada hari ini. Kemudian dilanjut dengan mengajak anak-anak untuk ice breaking tepuk syukur, di mana tepuk syukur ini mengingatkan anak-anak untuk selalu bersyukur. Nah, setelah itu kita masuk ke persiapan. Saya cek kehadiran anak-anak, apakah semuanya hadir. Kemudian saya cek kerapiannya, kebersihannya, kemudian juga saya cek kelengkapan belajarnya, mulai dari alat tulis, bukunya, dan hal-hal yang diperlukan dalam proses belajar pada hari tersebut. Selanjutnya, setelah mengecek kehadiran dan juga mengecek kerapian, kebersihan, dan juga kesiapan,
saya lanjutkan dengan mengajak anak-anak berdoa bersama-sama. Setelah berdoa bersama-sama, saya ajak anak-anak untuk melakukan pembiasaan di setiap awal pembelajaran. Itu di situ saya ajak anak-anak untuk melafalkan suratul Fatihah. Kemudian saya ajak anak-anak untuk melafalkan juz amma, surat-surat di juz amma, biasanya 3 atau 5 surat. Kemudian selanjutnya saya ajak anak-anak untuk melafalkan atau membaca Asmaul Husna. Kemudian saya ajak anak-anak untuk ini menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan nasionalisme. Kemudian kalau misalkan waktunya itu cukup, saya ajak untuk bertepuk rukun Islam dan rukun iman supaya anak-anak terus mengingat pondasi utama di dalam pembelajaran agama Islam tersebut. Selanjutnya untuk masuk ke pembelajaran, saya ajak anak-anak untuk ice breaking lagi, tepuk anak soleh, supaya anak-anak tetap terjaga semangatnya. Setelah itu, setelah tepuk anak soleh, saya ajak anak-anak untuk mereview kembali pembelajaran yang dilakukan di pertemuan sebelumnya. Nah, setelah itu, setelah mengingat pembelajaran di sebelumnya, saya ajak anak-anak untuk pertanyaan pemantik terkait materi yang akan disampaikan hari ini. Nah, kemudian setelah memberikan pertanyaan pemantik terkait materi zakat, saya sampaikan kepada anak-anak tujuan apa saja yang akan dipelajari pada hari ini. Nah, setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, saya masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti di sini karena saya menggunakan PBL, Bapak. Jadi PBL ini ada 5 tahapan utama. Tahapan yang pertama yaitu tahapan orientasi peserta didik pada masalah. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa orientasi ini saya sampaikan melalui orientasi masalah ini saya sampaikan melalui sebuah video, di mana di dalam video tersebut menggambarkan kesenjangan sosial antara masyarakat yang kekurangan dengan masyarakat yang berkecukupan. Nah, di dalam orientasi masalah ini saya membuat permasalahan dengan tipe A dan tipe B. Permasalahan tipe A itu lebih mengarah kepada analisis terhadap video. Jadi anak-anak saya tanya terkait apa yang dilihat dalam video, kemudian permasalahannya apa, kemudian bagaimana ketika kalian melihat orang-orang yang seperti dalam video, apa yang kalian lakukan, kemudian kegiatan berbagi yang kalian lakukan itu apakah bisa disebut sebagai zakat. Nah, itu pertanyaan di topik A. Kemudian di pertanyaan di topik B itu masuk ke permasalahan terkait materi zakat. Jadi di situ anak-anak saya berikan permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan meliputi pengertian yang menjelaskan pengertian zakat, kemudian menjelaskan hukum zakat, jenis-jenis zakat, manfaat serta hikmahnya. Itu di topik B. Kemudian setelah orientasi masalah, saya masuk di organisir peserta didik. Jadi di sini saya membagi peserta didik menjadi 3 kelompok karena di kelas saya yang kebetulan kelas 5 ini ada 14 siswa, Bapak. Jadi saya bagi menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini kemudian saya berikan LKPD permasalahan topik yang sesudah saya di orientasi tadi, topik A dan topik B dikonsep dalam sebuah LKPD yang terstruktur yang bisa digunakan anak-anak untuk mempermudah mereka menyelesaikan permasalahannya. Kemudian di sini di tahap organisasi ini juga ditetapkan waktunya berapa lama nanti untuk menyelesaikan, kemudian berapa lama waktu yang digunakan untuk presentasi. Kemudian di tahap ketiga itu ada tahap pembimbingan investigasi permasalahan. Jadi di sini anak-anak secara mandiri dengan melalui LKPD yang sudah tersedia, mereka menyelesaikan permasalahannya, mencari solusi dengan berdiskusi bersama kelompok. Nah, tugas saya di sini adalah mendampingi mereka, memberikan sumber belajar yang mereka butuhkan, dan tentunya dari setiap anak itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi tentunya saya harus mendampingi mana yang membutuhkan bantuan ekstra, mana yang sekiranya sudah cukup mampu untuk dilepaskan sendiri. Kemudian di tahap selanjutnya yaitu setelah pembimbingan investigasi, lanjut di pengembangan dan penyajian. Jadi anak-anak melaporkan atau menulis hasil diskusi terhadap solusi permasalahannya dalam sebuah biasanya kalau misalkan ini waktunya cukup, itu saya meminta mereka untuk menggunakan Chromebook, Bapak, karena kebetulan di sekolah itu ada bantuan Chromebook sejumlah anak-anak yang bisa digunakan. Jadi saya secara tipeknya saya ajak anak-anak untuk
belajar bagaimana menggunakan Chromebook tersebut, menuliskan hasil diskusi mereka di dalam Chromebook tersebut. Nah, setelah itu, setelah mereka menuliskan pemecahan atau solusi permasalahannya, secara bergantian mempresentasikan hasil belajarnya secara bergantian. Dalam proses presentasi ini, saya membuat asesmen formatif, di mana asesmen formatif di sini saya saya buat dalam instrumen observasi, di mana dalam observasi itu saya mengobservasi bagaimana jalannya diskusi, bagaimana mereka keaktifan di dalam diskusi, kemudian bagaimana mereka mempresentasikannya, kemudian juga hasil dari pemecahan masalahnya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan tujuan pembelajarannya. Nah, setelah itu anak-anak yang lain juga saya nilai bagaimana respon mereka terhadap tampilan dari kelompok yang sudah tampil. Nah, jadi saling memberikan umpan balik, begitu Bapak. Nah, selanjutnya saya memberikan penilaian, apresiasi. Saya tentunya itu dibutuhkan untuk terus menjaga semangat anak-anak, kemudian penilaian dan juga asesmen formatif tadi. Nah, setelah itu masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap analisis dan tahap evaluasi. Di tahap analisis ini saya mengajak anak-anak untuk berefleksi, kemudian menguatkan. Sebelum itu saya menguatkan terlebih dahulu terkait materi, memperkuat apa yang sudah mereka peroleh, solusi yang sudah mereka peroleh dalam diskusi itu saya perkuat, saya tambah yang sekiranya kurang. Nah, kemudian selanjutnya saya mengajak anak-anak untuk berefleksi, pembelajaran apa yang sudah dipelajari hari ini, kemudian perasaannya bagaimana, kemudian apa yang sudah dipahami, kemudian apa yang belum dipahami, dan bagaimana cara anak-anak untuk bisa lebih memahami materi pada hari ini. Kemudian setelah refleksi, saya berikan asesmen sumatif untuk melihat sejauh mana pencapaian anak-anak terkait dengan tujuan pembelajaran pada hari tersebut. Itu saya buat dalam bentuk tes tulis beberapa soal pilihan ganda, Bapak. Nah, selanjutnya setelah selesai tahap-tahap PBL-nya melalui 5 tahapan, saya menutup pembelajaran. Di tahap penutup ini saya mengajak anak-anak secara bersama-sama untuk menyimpulkan terkait materi zakat atau terkait pembelajaran pada hari tersebut. Kemudian saya memberikan tindak lanjut tentang apa yang harus dilakukan terkait dengan bagaimana caranya untuk memperkuat terkait materi zakat. Selanjutnya saya berikan anak-anak, ingatkan untuk mempelajari materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu terkait materi infak dan sedekah. Nah, setelah itu saya motivasi anak-anak untuk terus tetap semangat belajar, dan seterusnya saya tutup dengan kadang kalau waktunya masih, itu saya ajak ice breaking lagi dengan tepuk-tepuk yang menyenangkan, misalkan tepuk anak saleh. Nah, setelah itu saya tutup dengan salam, Bapak, dan sudah selesai pembelajarannya. Baik, terima kasih Mbak Pepsi, dan luar biasa, lengkap, jelas, dan mudah-mudahan itu senantiasa menjadi menjadi habit dan konsistensi istiqomah di dalam anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, ya. Amin, ya. Oke, Mbak Pepsi, saudara sudah buat proposal TDK, ya? Sudah, Bapak. Kalau boleh tahu judulnya apa? Penerapan media Canva dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penerapan media Canva dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Mohon diganti, ya. Iya, Bapak. Penerapan media Canva untuk meningkatkan apa? Hasil belajar peserta didik. Jadi jangan dalam, ya, pakai untuk, ya. Ya, untuk, ya. Jangan pakai dalam, karena kalau dalam itu nanti cenderung ke kualitatif, ya. Oh, ini, Bapak. Rumusan masalahnya apa? Apakah media Canva dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik? Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan media Canva dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik? Boleh, ya. Kalau bisa dibalik, bagaimana dulu baru apakah, ya. Iya, siap, Bapak. Jadi menggali dulu apa sih sebenarnya Canva itu, bagaimana Canva itu, lalu kemudian baru untuk melakukan tindakan apakah ada peningkatan penggunaan Canva terhadap hasil belajar. Iya, siap. Atau ya, itu, ya. Oke,
Nggih Bapak. Oke, coba baca ayat ini, surat ini ya. Sudah kelihatan? Belum Bapak. Sudah kelihatan? Nggih, sampun Bapak. Coba dibaca surat Al-Mulk 1 sampai, enggak ada satunya ini. Silakan 1 sampai 5. 1 sampai yang sebelah sini belum kelihatan Bapak. Yang Sebentar. Oke, silakan. nggih. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sampai Wawasir ya. Wa huwa hasir nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Shadaqallahul azim. Saya rasa cukup dan ya lumayan lah daripada yang lain. Bacaannya sudah mulai bagus, tertata, dan selalu buat Febri. Saya rasa cukup untuk ini terakhir ya. Tinggi Bapak. Kita ketemu minggu depan. Sukses selalu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Pak, menulisnya tidak? Oh iya, sorry, mohon maaf. Belum. Baik, saya harus siapkan dulu. Silakan siapkan dulu kertasnya. Oke, saya perlihatkan tulisannya, nulisnya. Dekat kurang lihat, kurang nampak. Ya, agak mundur tulisannya. Kertas agak mundur. Oke. Atau HP-nya dan layarnya dimundurkan. Begini? Nggak kelihatan Bapak. Kurang. Oke, sudah apa-apa sudah. Oke, sudah. Silakan tulis surat Al-Kafirun. Selesai. Bersih. Nggih Bapak. Sukses selalu, sukses dan lancar semuanya. Amin. Baik, saya rasa cukup. Mari kita belajar alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali ke Nggih, siap. form ya.